Halo semuanya, jadi kami akan menjelaskan materi tentang formulasi strategi bisnis. Sebelum kami menjelaskan materi ini, perkenalkan nama saya Azza Hasanul Farki. Perkenalkan, nama saya Nadia Rahmah. Pengertian formulasi. Formulasi adalah bentuk penyederhanaan situasi nyata menjadi bentuk matematis. Formulasi memiliki 5 tahap implementasi sebagai berikut. Tahap 1, pengumpulan dan analisis keterangan strategis adalah tugas para eksekutif organisasi untuk dapat menilai kecenderungan-kecenderungan yang terjadi pada saat ini dan yang akan datang, baik dari segi eksternalnya seperti pasar, persaingan, teknologi, regulasi, dan keadaan ekonomi, maupun segi internalnya seperti nilai organisasi, keunggulan dan kemampuan, hasil produk dan pasar, dan kebijakan strategis yang lalu. Tahap 2, formulasi strategi. Tim ini pula lah harus memeriksa beberapa masa depan alternatif dan menyeleksinya, serta menciptakan profil atau visi strategis yang berfokuskan pada ke-9 pertanyaan tersebut. Kekuatan formulasi sangat tergantung pada kekuatan proses yang dilalui atau yang dialami oleh tim dalam membuat keputusan. Tahap 3, perencanaan proyek induk strategis. Dengan menggunakan metode manajemen proyek yang canggih dan benar di mana rencana disusun, dijelaskan, diprioritaskan, ditahap-tahapkan, dijadwalkan, diimplementasi, serta dipantau atau diawasi, maka proyek-proyek tersebut dapat dioptimalkan dalam suatu portofolio. Tahap keempat, implementasi strategi. Tahap ini adalah tahap pelaksanaan atau implementasi yang mana kualitas suatu proyek sangat diharuskan. Untuk itu, dibutuhkan suatu sistem komunikasi yang handal, cepat, dan akurat, yang dimulai dari tingkat rendah atau lower management hingga ke tingkat yang tinggi atau top management. Tahap kelima, pemantauan, peninjauan, dan pembaharuan strategi. Di tahap ini dibutuhkan indikator eksternal, yaitu kemajuan di bidang tujuan dan langkah strategis, kemajuan proyek, maupun indikator eksternal, yaitu validitas asumsi dasar yang menjadi penciptaan visi, umpan balik atau feedback dari berbagai sumber kegiatan, baik untuk jangka pendek, menengah, maupun panjang, harus dioptimalkan secara terus-menerus. Sesuai definisi yang ada, menjalankan manajemen strategi berarti pembisnis juga harus membuat perencanaan dalam bentuk formulasi bisnis secara matang. Resnick dalam Serto dan Peter tahun 1991, seperti dikutip I. Putusugi Darmawan tahun 2004, terdapat 10 formulasi strategi yang disarankan dirancang untuk mempertinggi kesempatan hidup dan sukses sebuah usaha kecil. Adapun ke-10 formulasi strategi tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, objektif. Angan-angan sendiri tidak memiliki tempat di dalam bangunan sebuah bisnis. Kejujuran, penilaian yang tenang dari kekuatan dan kelemahan perusahaan dan keahlian bisnis, serta manajemennya adalah hal yang mendasar. Membuat sederhana dan terfokus. Dalam usaha kecil, kesederhanaan adalah efektif. Usaha dan sumber daya seharusnya dikonsentrasikan di mana dampak dan keuntungan adalah hal yang paling utama. 3. Fokus pada pasar yang menguntungkan. Kelangsungan hidup dan keberhasilan usaha kecil oleh persediaan barang dan jasa, khusus yang menemukan keinginan dan kebutuhan dari pemilihan kelompok pelanggan. 4. Mengembangkan rencana pemasaran. Usaha kecil harus memutuskan bagaimana untuk meraih dan menjual kepada pelanggan. 5. Manajemen tenaga kerja secara efektif. Kesuksesan usaha kecil tergantung pada bangunan, pengaturan, dan motivasi sebuah tim pemenang. 6. Membuat catatan keuangan yang jelas. Usaha kecil perlu untuk memiliki catatan aset, liabilitas, penjualan, biaya, dan informasi akunting lainnya dalam urutan untuk kelangsungan hidup dan keberhasilan. 7. Tidak pernah menghambur-hamburkan kas. Kas adalah raja di dalam usaha kecil. Ke-8. Menghindari perangkap yang berulang-ulang dari pertumbuhan yang cepat. Usaha kecil harus hati-hati melakukan ekspansi. 9. Mengerti seluruh fase bisnis. Pengendalian usaha kecil dan kemajuan keuntungan usaha kecil tergantung pada pengertian yang lengkap dari seluruh fungsi bisnis. 10. Merencanakan ke depan. Usaha kecil harus memformulasikan secara kritis dan menantang pencapaian yang masih, tujuan, dan mengubahnya menjadi aktivitas yang produktif. Formulasikan strategi. SWOT merupakan singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats. Pendekatan ini mencoba menyeimbangkan kekuatan dan kelemahan internal organisasi dengan peluang dan ancaman lingkungan eksternal organisasi. Kekuatan atau strength adalah suatu kondisi di mana perusahaan mampu melakukan semua tugasnya secara sangat baik di atas rata-rata industri.
Kelemahan atau weakness adalah kondisi di mana perusahaan kurang mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dikarenakan sarana dan prasarananya kurang mencukupi. Peluang atau opportunity adalah suatu potensi bisnis menguntungkan yang dapat diraih oleh perusahaan yang masih belum dikuasai oleh pihak pesaing dan masih belum tersentuh oleh pihak manapun. Ancaman atau threats adalah suatu keadaan di mana perusahaan mengalami kesulitan yang disebabkan oleh kinerja pihak pesaing yang jika dibiarkan maka perusahaan akan mengalami kesulitan di kemudian hari. Mengimplementasikan strategi. Di dalam implementasi strategi, perusahaan diharapkan menetapkan atau merumuskan tujuan perusahaan tahunan atau annual objective of the business, memikirkan dan merumuskan kebijakan, memotivasi karyawan, serta mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang telah diformulasikan dapat dilaksanakan. Mengimplementasikan berarti menggerakkan para karyawan dan manajer untuk menempatkan strategi yang telah diformulasikan menjadi tindakan nyata. Implementasi strategi memerlukan kinerja dan disiplin yang tinggi, tetapi juga diimbangi dengan imbalan yang memadai. Tantangan implementasi adalah menstimulir para manajer dan karyawan melalui organisasi agar mau bekerja dengan penuh kebanggaan dan antusias ke arah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Mengevaluasi dan mengawasi. Strategi evaluasi dan pengawasan strategi merupakan tahap terakhir di dalam proses strategi. Pada dasarnya, evaluasi strategi mencakup 3 hal, yaitu 1. Mereview faktor internal dan eksternal yang menjadi dasar bagi strategi yang sedang berlangsung. Kedua, mengukur kinerja yang telah dilakukan. Dan yang ketiga, mengambil berbagai tindakan perbaikan. Evaluasi strategi sangat diperlukan sebab keberhasilan perusahaan dewasa ini tidak menjadi jaminan keberhasilan perusahaan di masa yang akan datang. Jurus bisnis manajemen strategi yang terbukti jitu dalam strategi bisnis antara lain: yang pertama, manajemen strategi yang berorientasi pada product leadership atau keunggulan produk. Perusahaan yang menggunakan manajemen strategi ini selalu berupaya menciptakan produk-produk dengan kualitas premium dan selalu one step ahead dibanding produk kompetitor. Mereka tak segan-segan mengeluarkan dana besar untuk bagian R&D-nya demi terciptanya produk yang berkualitas. Kedua, manajemen strategi yang berorientasi pada operational excellence atau keunggulan operasional. Dalam manajemen strategi ini, yang paling utama adalah membangun proses bisnis yang efektif dan efisien. Sehingga dengan proses bisnis yang efektif dan efisiensi ini, mereka mampu menekankan biaya produksi. Sehingga dengan manajemen strategi ini, mereka mampu menjual produknya dengan harga yang lebih kompetitif dibanding kompetitor-kompetitornya. Kesimpulan, proses pembuatan strategi bisnis melibatkan pemindaian lingkungan melalui analisis internal dan eksternal. Hal ini membantu mengukur posisi bisnis dan keunggulan kompetitif. Merumuskan strategi melibatkan penyederhanaan situasi nyata ke dalam bentuk matematika dan menerapkannya dengan menetapkan tujuan tahunan, merumuskan kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya. Evaluasi dan pemantauan strategi merupakan tahap akhir yang meliputi pemilihan alternatif dan pembuatan metrik SWOT. Gaya manajemen strategis yang efektif mencakup keunggulan produk dan keunggulan operasional. Demikian materi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kurangnya kami meminta maaf. Semoga bermanfaat bagi kalian yang menonton video ini.